I quit your realm, I still rock with Savior's home. If I quit this season, I still be the greatest. Nope. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekolah alam, gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya dan dilancarkan puasanya hari ini. Oke, kali ini seperti biasa Bapak akan menyampaikan materi yang akan Bapak bahas adalah buku 4D ya. Kita akan melanjutkan pada bab bab 9 dengan tema kayanya negeriku ya, dengan yang akan Bapak fokuskan adalah subtema 1, yaitu kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, kekayaan berarti kita akan mengingat kembali materi yang sudah disampaikan Bapak sebelumnya, yaitu materi tentang SDA. Masih ingat singkatan SDA apa? Ya, sumber daya alam. Ya, sumber daya alam di Indonesia memang tidak akan ada habis-habisnya kalau kita bicarakan ya. Semua yang kita butuhkan pasti akan terpenuhi di sini. Nah, sampai-sampai ada yang mengibaratkan gini, bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu, tiada badai, tiada topan ku temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Aduh, jadi keenakan nyanyi. Oke, langsung saja ya, kembali ke materi yang kita bahas. Sumber daya alam ya, sebenarnya itu menurut lokasinya terbagi menjadi dua. Nah, sumber daya alam berupa daratan, yaitu ada gunung, hutan, apalagi sawah dan lain-lain ya. Kalau di perairan ada laut, sungai, danau, air terjun dan lain sebagainya. Nah, namun yang akan Bapak fokuskan pada materi kali ini yaitu berkaitan dengan sumber air atau sumber daya alam berupa air merupakan sumber penggerak tenaga listrik. Di sini ada menjelaskan pembangkit listrik tenaga air. Berarti kita berbicara mengenai PLTA. Apa PLTA? Siapa yang tahu? Pembangkit listrik tenaga air. Nah, ya betul, itu jawabannya. Di Indonesia sangat berlimpah ya. Banyak situ atau waduk atau danau, ada air terjun juga, ada laut, ada sungai. Nah, sumber-sumber air tersebut semuanya bisa kita manfaatkan untuk menjadi penggerak atau sumber dasar penggerak listrik tenaga air ya. Dimana kita ketahui di Waduk Jatiluhur sampai sekarang masih menjadi andalan pembangkit listrik tenaga air di wilayah Jawa Barat. Oke, nah sebelumnya kita akan membahas dulu apa sih energi ya. Siapa yang tahu coba apa itu energi? Oke, Bapak tunggu jawabannya. Nggak ada? Nah, oke, Bapak akan jelaskan sedikit ya. Energi adalah tadi Bapak gini-gini tuh. Nah, energi adalah tenaga ya, atau semua yang bisa membantu kita untuk melakukan suatu pekerjaan dan menjadi penggerak dalam kehidupan kita. Energi dibagi menjadi dua menurut sifatnya. Itu satu, energi kinetik, energi yang bila mana kita bergerak ya, itu merupakan energi kinetik. Misalnya Bapak berjalan, kalian menulis di buku, itu energi kinetik, energi gerak. Itu lagi adalah energi potensial, energi yang masih disimpan, yang sewaktu-waktu akan diperlukan. Contohnya ya, Bapak di sini punya energi, Bapak punya cadangan makanan yang suatu waktu Bapak keperlukan untuk
menggerakkan aktivitas Bapak. Contoh lagi ada ini, apa ini? Ya, batu baterai. Batu baterai di sini adalah simpanan energi yang akan digunakan bila waktunya akan digunakan. Itu ya. Nah, sedangkan menurut jenisnya energi terbagi menjadi beberapa ya. Energi panas, energi matahari, energi cahaya, energi bumi ya. Ada energi listrik. Nah, ini dia nih. Energi listrik yang kita akan bahas di sini. Tahu kan listrik ya? Pasti kalian sehari-harinya pasti berhubungan dengan listrik, di mana kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah, di kantor pasti menggunakan listrik. Menghidupkan televisi menggunakan listrik, menghidupkan komputer menggunakan listrik. Kita belajar dengan lampu listrik. Nah, ya, coba kalian pernah nggak terpikir listrik yang kita gunakan itu prosesnya kayak gimana sih? Kok tiba-tiba kita enak mencet tombol nyala, mencet sesuatu gerak. Nah, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu ya, gimana sih proses listrik itu terjadi. Listrik dihasilkan dari beberapa cara pembangkitan atau sumbernya. Nah, di sini ada pembangkit listrik tenaga air. Oke. Di sini Bapak akan langsung saja mempraktekkan bagaimana sih listrik itu bisa dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air. Oke, mari kita lihat. Di sebelah kiri Bapak ada beberapa komponen alat pembangkit listrik tenaga air ya. Ini mungkin sederhana ya. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah. Ini yang pertama ada sumber air. Bapak pakai semacam tong ya. Kalau aslinya bisa sungai, gelombang laut, air terjun, danau ya, yang sumber airnya melimpah sehingga turbin akan terus berputar. Selanjutnya adalah pipa pesat. Pipa pesat di sini tugasnya adalah menghubungkan atau memusatkan air kepada satu titik, di mana akan mengenai turbin. Nah, ketiga adalah turbin ya. Bisa kelihatan ya. Turbin. Tuh. Turbin di sini adalah motor penggerak pembangkit listrik tenaga air. Ini akan memutar turbin ini ya. Selanjutnya ada generator. Sini generator, tahu ya, generator itu adalah kumparan berupa magnet ya, yang dikelilingi oleh tembaga. Jika berputar secara intens akan menghasilkan arus listrik ya berupa elektron. Ya, nanti itu akan diajarkan di kelas-kelas berikutnya. Di sini terus ada ya kabel penghubung. Nah, di sini ada transmisi. Transmisi di sini tugasnya adalah menyimpan cadangan listrik yang akan disalurkan ke rumah-rumah warga. Kalau kita biasa sebut adalah gardu listrik ya. Gardu listrik tuh. Nah, oke, selanjutnya ada dihubungkan lagi ya. Dari transmisi ini nanti akan dihubungkan ke tiang-tiang listrik yang biasa kita temui di jalan raya. Nah, setelah itu tiang listrik langsung dihubungkan ke rumah warga. Ya tuh, rumah warga langsung terhubung dengan rumah warga. Oke, bagaimana cara prakteknya? Coba kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana pembangkit listrik ini akan berfungsi. Pertama-tama kita akan tuangkan dulu sumber airnya ya. Nah, kita arahkan ke turbin sehingga turbin dapat memutar. Nah, set tuh. Turbin ini memutar, menggerakkan. Di sini penghubung ininya nih dihubungkan dengan bawah generator. Jadi di dalam generator ini nanti akan berputar kumparannya. Set, berputar menghasilkan elektron berupa listrik yang akan ditampung di transmisi atau gardu ini nih. Ya, begitu. Nanti gardu ini akan menyimpan dan mengatur berapa tegangan yang diperlukan oleh rumah-rumah warga tersebut. Salurkan ke tiang langsung ke rumah. Nah, nanti bila kita memencetnya atau memencet saklar pasti akan nyala listriknya. Tuh. Ya. Ini simulasi sederhana dari pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi listrik yang kita nikmati sehari-hari itu dihasilkan dari beberapa
pembangkit listrik, salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, nanti setelah Bapak selesai materi ini, ada tugas untuk kalian ya. Coba kalian sebutkan selain air ya, apa saja yang dapat menghasilkan listrik ya, sumber daya alam apa saja yang dapat menghasilkan listrik. Banyak ya, karena sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah ya, tidak hanya air. Coba kalian cari tahu seluas mungkin apa saja, sebutkan satu saja contoh sumber daya alamnya, dan namanya apa, nama pembangkitnya apa kalau disebutkan tuh ya. Ya, 2. Coba kalian nanti komentar di kolom komentar ini ya. Ya, jangan lupa nanti kamu komentar di kolom komentar ini. Satu lagi tugasnya, kalian buat video semacam Bapak yang praktekkan ini ya. Ya, boleh videonya sama menggunakan air, atau yang kalian jawab misalnya pembangkit listrik tenaga apa, boleh kalian bikin sekreatif mungkin. Oke, sekian mungkin dari Pak Siroj, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap jaga jarak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau maha menjaga kita dari segala sesuatunya. Oke, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Bila kalian terpaksa pergi ke rumah, menggunakan masker. Oke, jika video ini dirasa bermanfaat, tolong bagikan ke teman-teman yang lainnya. Dan Bapak tidak bosan mengingatkan kepada kalian yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like dan share. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.